Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Baik ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya ini yang didapat bisa berkah dan bisa berguna bagi kita ke depannya. Baik, ketua kelas bisa dipimpin untuk doanya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Terima kasih ketua yang telah memimpin anggotanya untuk berdoa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Apa itu materinya? Ini materinya ragam penyakit hati. Materi ini tentu sangat relevan bagi kita, karena sejatinya hati itu sangat sebagai pusat untuk mengatur perilaku dan sikap kita sebagai seorang manusia. Maka dari itu, jika hati kita baik, maka akan menimbulkan perilaku yang baik dan akidah kita bagus. Jika hati itu sakit atau kacau, nah itu akan menimbulkan kesengsaraan bagi kita, kehidupan kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama anak-anakku sekalian, setiap manusia memiliki hati sebagai alat untuk menggerakkan mereka, untuk sebagai penentu arah perilaku mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruhnya. Nah, jika ia buruk, maka buruk pula seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas yang Bapak bacakan tadi, itu hadis tentu sangat berperan penting ya bagi penentuan iman dan akidah kita sebagai seorang muslim. Nah, maka dari itu, penyakit hati seperti munafik atau nifaq, kemudian ghadab, marah, lalu qaswa al-qalb atau hati yang keras atau keras hati, itu akan menimbulkan sifat yang akan menimbulkan perpecahan atau terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan teman kita dan saudara kita. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim maka harus mengetahui penyakit hati ini dan cara untuk menghindari penyakit hati ini supaya kita hidup menjadi lebih baik dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yakni munafik. Nah, pasti kita udah nggak asing ya dengan kata munafik ini. Mungkin anak-anak pernah menemukan kata munafik ini di kehidupan real life atau di kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin pernah melihat film atau sinetron gitu kan. Dasar kau munafik, munafik lo. Kan seperti itu ya penjelasannya. Nah, jadi apa sih munafik itu? Ada yang tahu apa itu? Nah, bermuka dua. Apa? Dusta. Ya benar. Yang disebutkan tadi itu semuanya benar. Jadi nifaq atau munafik itu merupakan sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tidak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa
apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifaq ini menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Contohnya seperti tadi disebutkan dalam muka 2. Jadi di depan dia berperilaku baik, akan tetapi di belakang dia berperilaku sebaliknya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Mungkin bisa dibacakan Nalika, bisa dibacakan ayatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu atau ditempatkan pada tingkatan paling bawah di neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran surah An-Nisa ayat 145. Ya, terima kasih yang juga telah membacakan. Nah, jadi di ayat ini Allah menekankan bahwa orang-orang yang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah di neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Karena itu jangan sampailah kita terjerumus ke dalam perbuatan munafik ini ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni macam-macam perilaku munafik. Yang pertama ada nifaq amali, yang kedua ada nifaq imani. Apa itu nifaq amali? Nifaq amali merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia selalu menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Contoh seperti bohong, ingkar janji, kemudian ketika dia diberi amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Itu nifaq amali atau nifaq perbuatan. Selanjutnya nifaq imani atau nifaq keyakinan. Merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Selanjutnya kita masuk ke cara menghindari perilaku munafik atau nifaq. Nah, yang pertama itu membiasakan berkata jujur. Jadi dengan kita berkata jujur kita dapat menghindari munafik. Maka dari itu biasakanlah kita untuk berkata jujur dimanapun kita berada. Walaupun jujur itu baik. Oke, selanjutnya membiasakan diri untuk selalu setia dan amanah. Ketika kita diberi amanah untuk menjadi ketua di organisasi atau menjadi ketua kelas, tentu kita harus memegang amanah tersebut. Jangan sampai kita mengkhianati amanah tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ghadab atau marah. Ada yang tahu apa itu ghadab atau marah? Emosi, Ya, emosi. ngamuk Pak, ngamuk, mengontrol diri, Ya, naik pitam. naik hitam, ya. Oke, jadi kata ghadab itu berasal dari kata ghadiba yaghdabu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Nah, kata ghadab ini secara istilah itu merupakan sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Jadi marah itu contohnya misal, kalau di contoh sederhananya ya, misal kita lagi main HP atau Legend Pak. ya itu main game kan, nge-like HP-nya terus apa namanya, yang dapat tim yang itu dari sistem kita banting HP-nya. Contoh dari marah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, mungkin bisa dibacakan. Sewa. Oke. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surat
Ali Imran ayat 134. Baik, terima kasih Nak Rika yang sudah membacakan. Jadi di dalam surat Al-Imran ini Allah menekankan atau mengingatkan kita untuk selalu menahan amarah dan selalu memaafkan segala kesalahan orang lain. Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya dampak negatif perilaku marah atau bodoh. Dampak yang pertama yakni pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak bijaksana. Lalu, nah ini retaknya dan putusnya hubungan pertemanan dan persaudaraan. Jadi dan karena kita marah, hubungan pertemanan sama persaudaraan kita tuh putus sampai. Bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan emosi menyelesaikannya. Selanjutnya membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah yang tinggi. Ini akibatnya kalau emosi kan tekanan darahnya tinggi, nah itu mengakibatkan sakit kepala yang lebih parahnya lagi serangan jantung. Jadi kontrol emosinya. Siapa yang terlalu membara emosinya. Kemudian menghindari perilaku bodoh atau marah. Nah, yang pertama ada meredam rasa amarah dengan sabar. Jadi ketika kita marah, coba kita usir dari kita, terus bilang sabar dengan marah, tahan emosinya, sabar. Ini sabar. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa, cara kedua meredam amarah dengan berzikir kepada Allah. Jadi istighfar, terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah kalau kita lagi marah. Insya Allah ini amarahnya bakal meredam. Kemudian meredam amarah dengan berwudu. Ini bisa juga kita terapkan untuk menghindari perilaku bodoh ini. Jadi setelah kita berwudu, kita sholat, tobat, habis itu kita baca Al-Quran. Selanjutnya poin terakhir ini memberi maaf. Mungkin kebanyakan orang beratnya di sini memberi maaf, karena nggak semua orang bisa langsung memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebisa mungkin kita menjadi seorang pemaaf. Ya, walaupun memang berat untuk menjadi pemaaf itu, walaupun bisa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, keras hati atau qaswah al-qalb. Jadi pengertian dari keras hati itu merupakan di mana hati seseorang menjadi kaku, kemudian menolak untuk menerima kebaikan, lalu anti akan peringatan dari spiritual, kemudian susah untuk menerima nasihat, tidak mau bertobat, dan tidak tergerak oleh ajaran-ajaran agama. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang keras hati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Mungkin Anda bisa membaca. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang air yang memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lemah terhadap apa yang kamu bacakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Oke, terima kasih Ari yang telah membacakan. Nah, maksud dari surat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang dampak dari kekerasan hati seseorang. Kemudian Allah juga mengingatkan kita untuk lebih responsif terhadap ajaran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu membuka hati dalam menerima semua kebenaran. Selanjutnya
Cara menghindari perilaku keras hati. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu kita sama merenungkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, terus kalau bisa kita pahami artinya sama maknanya. Insyaallah kita akan terhindar dari perilaku keras hati. Lanjut, bergaul dengan orang-orang soleh. Lalu rajin berzikir dan mengingat Allah. Kemudian melakukan ibadah dengan khusyuk. Nah, dari keempat ini mungkin itu yang bisa cara kita untuk menghindari perilaku keras hati. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini menjaga kebersihan dan kelembutan hati adalah bagian penting dari akidah dan akhlak seorang muslim yang tidak hanya membawa kebaikan pribadi tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Dengan demikian memahami dan mengatasi penyakit hati merupakan langkah penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan abadi. Mungkin itu kesimpulan untuk materi kita hari ini. Diharapkan, Bapak harap dengan kita mempelajari materi ini kita dapat menghadapi masalah dengan sabar, menahan emosi. Ya, baik, sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin kita tutup pelajaran kita dengan alhamdulillah. Wabaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.